Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Session Azatur Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu pengetahuan dan implikasinya terhadap proses pendidikan perspektif Islam dalam kajian epistemologi. Yang pertama adalah hakikat manusia dan implikasinya dalam pendidikan. Pendidikan secara sederhana dikatakan sebagai sebuah proses memanusiakan manusia. Menurut Abdurrahman Saleh, mengatakan bahwa manusia adalah inti dari sebuah proses pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah objek dan sekaligus pelaku pendidikan. Pemikiran tentang hakikat manusia sejak zaman dahulu kala sampai zaman modern sekarang ini belum pernah berakhir dan tak akan pernah berakhir. Memikirkan dan membicarakan tentang hakikat manusia inilah yang menyebabkan orang tidak henti-hentinya berusaha mencari jawaban dan memuaskan tentang pertanyaan mendasar mengenai manusia, yaitu apa, dari mana, dan kemana manusia itu. Selanjutnya yang B, tentang pemahaman tentang hakikat manusia. Para ahli mempunyai pemahaman yang beragam dalam memahami hakikat tentang manusia. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai pendapat berikut. Yang pertama dari Charles Robert Darwin, yaitu menetapkan manusia sejajar dengan binatang karena terjadinya manusia dari sebab-sebab mekanis, yaitu lewat teori descendasi atau ilmu turunan dan teori natural selection atau teori pilihan alam. Yang kedua yaitu Ernest Haeckel, mengatakan bahwa manusia adalah segala hal menyerupai binatang beruas tulang belakang, yakni manusia binatang menyusui. Yang ketiga yaitu Aristoteles. Aristoteles memberikan definisi manusia sebagai binatang yang berakal sehat, yang mampu mengeluarkan pendapatnya, berbicara berdasarkan pemikirannya. Di samping itu, manusia juga binatang yang berpolitik dan binatang yang bersosial. Yang keempat yaitu menurut Harold H. Titus, menempatkan manusia sebagai organisme hewani yang mampu mempelajari dirinya sendiri dan mampu menginterpretasi terhadap bentuk-bentuk hidup serta dapat menyelidiki makna eksistensi insani. Yang terakhir yaitu ahli mantik mendefinisikan manusia adalah al-insan hayawanatul manatik, yaitu manusia adalah hewan yang berbahasa. Dan dalam Islam sendiri, manusia dipandang sebagai manusia, bukan sebagai binatang, karena manusia memiliki derajat yang tinggi, bertanggung jawab atas segala yang diperbuat. Sedangkan makhluk pemikul amanah yang berat. Berikut pemahaman pemikir-pemikir Islam tentang manusia, yaitu yang pertama Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd menyatakan bahwa hakikat manusia itu terdiri dari dua komponen penting. Yang pertama, komponen jasad. Komponen jasad menurut Farabi ini komponen yang berasal dari ciptaan, yang mempunyai bentuk rupa, berkualitas, berkadar, bergerak, dan diam. Serta jasad terdiri dari organ. Sedangkan Al-Ghazali memberikan sifat jasad manusia yang ada di dalam muka bumi ini, yaitu dapat bergerak, memiliki rasa, berwatak gelap dan kasar, dan ini tidak berbeda dengan benda-benda yang lain. Sedangkan Ibnu Rushd berpendapat bahwa komponen jasad merupakan komponen materi. Selanjutnya yaitu B, komponen jiwa. Menurut Farabi, komponen jiwa berasal dari alam perintah atau alam holik yang mempunyai sifat berbeda dengan jasad manusia. Hal ini karena jiwa merupakan roh dari perintah Tuhan walaupun tidak menyamai zatnya. Dan sedangkan menurut Al-Ghazali, jiwa ini dapat berpikir, mengingat, mengetahui, dan sebagainya. Sedangkan unsur jiwa merupakan unsur rohani sebagai penggerak jasad untuk melakukan kerjanya yang termasuk dalam alam ghaib. Bagi Ibnu Rushd, jiwa adalah sebuah kesempurnaan sebagai awal bagi jasad alami yang organik. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manusia pada dasarnya dapat ditempatkan dalam 3 kategori. Yang pertama, manusia sebagai makhluk biologis atau al-bashar. Pada hakikatnya tidak berbeda dengan makhluk biotik lainnya, walaupun struktur organnya berbeda, karena struktur organ manusia lebih sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya.
Yang kedua, manusia sebagai makhluk psikis atau al-insan, mempunyai potensi rohani sebagai fitrah, qalb, akal. Potensi tersebut menjadikan manusia sebagai makhluk yang tertinggi martabatnya, yang berbeda dengan makhluk lainnya. Artinya, apabila potensi psikis tersebut tidak digunakan, manusia tak ubahnya seperti binatang, bahkan lebih hina. Jadi kesimpulannya adalah manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang terdiri dari unsur jasmani, ruhani, dan manusia lahir dengan membawa potensi fitrah, yaitu potensi yang dimiliki oleh manusia tersebut dapat dikembangkan dengan baik dan produktif melalui proses pendidikan. Selain itu, manusia dalam pertumbuhan dan perkembangannya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor hereditas dan lingkungan. Proses pendidikan Islam berusaha mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh manusia secara keseluruhan dan berusaha untuk mengembangkannya dengan sebaik mungkin tanpa ada yang terabaikan sedikit pun. Dengan demikian, proses pendidikan Islam yang dijalankan tidak diharapkan mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri manusia, sehingga lahirlah manusia yang berkepribadian muslim dan manusia yang selalu menghambakan dirinya kepada Allah. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.